Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ilahil ma'bud, wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud, wa asli nuri kulli mawjud, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin Mahmud, wa ala alihi adada kulli syaqiyyin wa masyud amma ba'd. Yang terhormat beliau Ibu Ulfatus Sholihah selaku dosen pengampu mata kuliah Tahsin, Tafid dan Tafhim, dan juga teman-temanku sekalian kelas B1 yang saya banggakan dan juga yang saya hormati. Di sini saya akan menjelaskan isi kandungan dan juga penjelasan terkait surat Asy-Syams yang merupakan tugas dari Ibu Ulfatus Sholihah. Surat Asy-Syams merupakan surat yang ke-91 dalam urutan surat di Al-Quran. Surat Asy-Syams memiliki 15 ayat, yang mana ayat 1 sampai ayat 10 atau sampai ayat 8 itu menjelaskan tentang sumpah Allah kepada makhluknya. Kemudian ayat ke-11 sampai ke-15 menjelaskan tentang cerita kaum Samud. Surat Asy-Syams mengajarkan beberapa poin penting bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu tidak mengikuti hawa nafsu sesaat. Kemudian kita disuruh untuk melawan kemalasan, kekufuran, dan juga maksiat. Kita disuruh untuk konsisten menjaga ibadah kita. Kita menjadi hamba yang penuh syukur dan rendah hati, dan juga tidak merasa sombong dengan kekuatan dan juga harta yang kita miliki. Kemudian asbabun nuzul surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams merupakan golongan surat Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah, tepatnya pada kaum kafir Quraisy. Surat ini turun pada periode awal masa Nabi berdakwah di Mekah pada kaum kafir Quraisy. Pada saat periode ini, orang kafir Quraisy itu wataknya keras, sombong, dan juga menolak ajaran. Di samping itu, mereka juga membanggakan terhadap kekuatan fisiknya, harta, dan kedudukannya. Mereka juga menghina Nabi dan menganggap ajaran Islam hanya mengganggu kenyamanan mereka. Sehingga surat ini turun untuk mengingatkan kepada manusia bahwa kemuliaan dan keselamatan bukan terletak pada kekuatan fisik saja atau materi, tetapi yang benar yaitu pada kesucian jiwa manusia. Surat ini penting menjadi peringatan keras pada kaum kafir Quraisy agar tidak mengikuti ajaran-ajaran kaum terdahulu seperti kaum Samud yang menghancurkan diri sendiri akibat kesombongan mereka kepada nabinya, yaitu Nabi Sholeh. Terus kenapa Allah bersumpah sebanyak 10 kali? Setelah itu Allah menceritakan tentang kaum Samud. Di sini Allah bersumpah 10 kali atau sebanyak 8 kali, yaitu yang pertama wasyamsi wa duhaha, yaitu bersumpah kepada waktu duha atau wasyamsi, kepada matahari. Terus wal qamari idza talaha, Allah bersumpah kepada rembulan. Wan nahari idza jallaha, Allah bersumpah kepada siang. Wal laili idza yaghshaha, Allah juga bersumpah kepada malam. Was samaa'i wa ma banaha, Allah bersumpah kepada langit. Wal ardi wa ma ta'aha, Allah juga bersumpah kepada bumi. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah juga bersumpah kepada jiwa manusia. Tujuan Allah bersumpah berulang-ulang pada surat ini yaitu karena pesan yang akan disampaikan itu sangat besar dan menjadi kunci kehidupan manusia, yaitu terletak pada ayat ke-9 dan ke-10. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha, yaitu sesungguh orang yang beruntung yaitu orang yang mau mensucikan jiwanya, dan orang yang rugi yaitu orang yang mengotori jiwanya. Mengapa Allah setelah sumpah panjang tadi Allah terus bercerita tentang kaum Samud? Di sini adalah gaya retorikanya Al-Quran atau keindahan cerita dalam Al-Quran yang sangat mendalam. Yang pertama, Allah menjelaskan berarti orang yang mau sukses yaitu orang yang mau mensucikan jiwanya, dan orang yang gagal yaitu mereka yang mengotori jiwanya. Kemudian Allah memberi contoh langsung yaitu pada kaum Samud pada era Nabi Sholeh. Kaum Samud merupakan contoh yang besar dan hancur karena jiwa mereka sendiri. Kaum Samud itu diberi kemajuan oleh Allah, baik teknologi dan arsitektur. Mereka mampu membuat rumah yang berada di pegunungan dan juga memiliki kekuatan fisik yang luar biasa.
Di samping itu, mereka justru memiliki sifat yang pertama itu sombong, kemudian menolak ajaran Nabi Soleh, dan mereka mengikuti hawa nafsu, dan mereka juga sampai membunuh unta yang sebagai mukjizatnya Nabi Soleh. Itu menandakan jiwa mereka telah kotor dan mementingkan hawa nafsunya sendiri. Selanjutnya penafsiran terkait ayat-ayat dalam surat Asy-Syams. Dari ayat 1 sampai ayat 7 berisi tentang sumpah-sumpah Allah kepada makhluknya. Dalam tafsir Al-Qurtubi, inna zil aymana al-mutawaliyatu tadullu ala izami ma yaqsimullahu alaihim. Yang artinya sumpah-sumpah Allah berturut-turut ini menunjukkan betapa agung perkara yang Allah ingin tegaskan. Yang pertama, Allah bersumpah dengan matahari. Kedua, Allah bersumpah dengan bulan. Ketiga, Allah bersumpah dengan siang. Keempat, Allah bersumpah dengan malam. Kelima, Allah bersumpah dengan langit. Keenam, Allah bersumpah dengan bumi. Dan yang ketujuh, Allah bersumpah dengan jiwa. Allah tidak akan bersumpah kepada makhluknya atau suatu perkara kecuali makhluk itu memiliki kemuliaan atau keistimewaan dan juga keagungan tersendiri. Dan hal ini menunjukkan kekuasaan Allah. Allah bersumpah sebanyak 7 kali tadi kepada makhluknya bertujuan agar manusia memperhatikan isi besar setelahnya, yaitu yang terdapat dalam ayat yang ke-8 sampai ke-10 yang berisi tentang kebahagiaan dan kehancuran jiwa. Fa'allama fujuraha wa taqwaha. Dalam tafsir Al-Qurtubi, arrafa ta'ata wal ma'siyata wa huwa tamkinuha wa minhuma. Allah mengenalkan kepada jiwa ketaatan dan kemaksiatan. Allah juga memberi kesempatan atau kemampuan kepada manusia untuk memilih di antara keduanya. Qad aflaha man zakkaha. Dalam tafsir Al-Qurtubi, tahharaha minaz dzunubi wa nammaha bit-ta'ati. Yang pertama yaitu tentang keberuntungan. Beruntunglah orang yang mau mensucikan jiwanya dari dosa dan menumbuhkannya dengan ketaatan. Wa qad khaba man dassaha. Dalam tafsir Al-Qurtubi, akhfaha bil ma'asi wa asada bittiba'i syahawati. Yang kedua yaitu tentang celaka. Celakalah bagi orang yang menutup jiwanya dengan maksiat dan merusaknya dengan menuruti hawa nafsunya. Pesan utamanya, kemuliaan dan juga kehancuran manusia itu tergantung bagaimana manusia memperlakukan jiwanya. Tadi Allah memberikan 2 pilihan, yaitu berupa keberuntungan bagi mereka orang yang mau taat kepada perintah Allah, dan juga kecelakaan atau celaka bagi orang yang maksiat. Penafsiran yang terakhir yaitu dari ayat yang ke-11 sampai ayat ke-15. Di sini dibahas tentang sejarah kaum Samud. Dalam tafsir Al-Qurtubi, damdama 'alaihim ahlaka wa dammara jami'ahum jazaan lidunubikum fasawwa bainahum fil iqabi. Allah menghancurkan mereka seluruhnya karena dosa-dosa mereka tanpa seorang pun tersisa dari azab. Kaum Samud yang awalnya yaitu bangsa yang kuat fisiknya, kaya dan berkebudayaan tinggi, namun hati mereka keras, nafsu menguasai mereka, nasihat kebenaran mereka tolak. Akibatnya, azab Allah datang menyamaratakan mereka semua. Inti dari pembahasan ini, kehancuran pertama kali itu berawal dari rusaknya jiwa manusia, bukan dari kekurangan harta ataupun kekuatan fisik. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang kurang memahamkan dan juga kekurangan dari segi yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.